PT Lautan Luas Tbk menyiapkan belanja modal sekitar 400 hingga 500 miliar rupiah pada tahun 2026. Emiten Distribusi dan Manufaktur Kimia PT Lautan Luas Tbk menyiapkan belanja modal besar pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendukung ekspansi bisnis dan peningkatan kapasitas produksi, dan perusahaan juga menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika industri kimia global. PT Lautan Luas Tbk menyiapkan belanja modal sekitar 400 hingga 500 miliar rupiah pada tahun 2026. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai proyek ekspansi dan pengembangan usaha. Langkah tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga momentum pertumbuhan bisnis di tengah kondisi pasar yang dinamis. Sebagian besar dana belanja modal akan dialokasikan untuk pengembangan pabrik dan fasilitas distribusi. Perusahaan juga berencana meningkatkan kapasitas produksi di beberapa unit usaha strategis. Selain itu, investasi dilakukan untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan menargetkan sektor manufaktur menjadi salah satu motor pertumbuhan utama pada tahun 2026. Peningkatan kebutuhan industri domestik dinilai memberikan peluang besar bagi bisnis kimia dasar dan khusus. Oleh karena itu, perseroan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Selain bisnis manufaktur, Lautan Luas juga memperkuat jaringan distribusi kimia di berbagai wilayah. Perusahaan memiliki jaringan distribusi luas yang menjadi unggulan dalam menjangkau pelanggan industri. Dengan penguatan infrastruktur distribusi, perusahaan berupaya meningkatkan daya saing dan efisiensi logistik. Untuk meningkatkan daya saing, perusahaan juga terus melakukan transformasi digital dalam operasional. Implementasi sistem digital digunakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi, manajemen inventory, dan pelayanan pelanggan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam strategi modernisasi bisnis perseroan. Permintaan produk kimia dari sektor makanan, minuman, farmasi, hingga manufaktur dinilai masih memiliki prospek positif. Pertumbuhan industri domestik menjadi penopang utama kebutuhan bahan kimia nasional. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan ekspansi pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mendekati 6% hingga akhir 2026. Purbaya menjelaskan salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah pengelolaan likuiditas melalui sektor perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan menunaikan ibadah haji pada 21 Mei 2026. Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Purbaya Yudisadewa menyampaikan doa dan harapan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat dan melaju lebih cepat. Purbaya berharap momentum pemulihan ekonomi yang saat ini mulai menunjukkan tren positif dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Purbaya menilai perekonomian Indonesia mulai menunjukkan akselerasi setelah mencatat pertumbuhan 5,39% pada kuartal 4 2025 dan 5,61% pada kuartal 1 2026. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai keluar dari pola pertumbuhan stagnan di kisaran 5%. Kita akan dorong target APBN kan 5,4 kan, tapi kan kita akan dorong ke arah 6% sampai akhir tahun. Kalau lihat hasilnya sekarang, sepertinya strateginya sudah membuahkan hasil kan. Sepertinya strateginya cukup pas dan cukup akurat. Nanti kalau program-program yang lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat dari sekarang. Dengan tren tersebut, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mendekati 6% hingga akhir 2026. Angka itu lebih tinggi dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 5,4%. Purbaya menjelaskan salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah pengelolaan likuiditas melalui sektor perbankan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipacu tanpa tambahan anggaran baru, salah satunya dengan mengalihkan dana dari Bank Indonesia ke sistem perbankan agar lebih produktif. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Emiten pelayaran PT Samudra Indonesia Tbk terus melakukan ekspansi bisnis di tahun 2026. Perusahaan menyiapkan pembukaan rute pelayaran baru ke India, Jepang, dan Eropa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas jaringan logistik internasional di tengah dinamika perdagangan global.
PT Samudra Indonesia Tbk berencana membuka rute pelayaran baru pada tahun 2026. Rute tersebut akan mencakup India, Jepang, dan Eropa sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis perseroan. Langkah ini dilakukan untuk menangkap peluang pertumbuhan pengiriman kargo internasional yang masih terbuka lebar. Untuk memperkuat pasar Jepang, Samudra Indonesia menjalin kerjasama dengan Imoto Corporation melalui pembentukan Blue Ocean Shipping. Perusahaan baru ini berbasis di Kobe dan akan melayani pelayaran domestik maupun regional di Jepang. Langkah ini menjadi pintu masuk perseroan untuk memperluas jejak di pasar Asia Timur. Seiring pembukaan rute baru, perseroan juga menambah armada untuk meningkatkan kapasitas angkutan. Sebelumnya, perseroan menargetkan penambahan 4 unit kapal baru untuk memenuhi permintaan pengiriman yang terus meningkat. Untuk mendukung strategi ekspansi, Samudra Indonesia menyiapkan belanja modal hingga 200 juta dolar Amerika pada 2026. Dana ini akan digunakan untuk pembelian kapal baru, pengembangan terminal peti kemas, dan penambahan infrastruktur pendukung. Investasi besar ini menunjukkan optimisme perseroan terhadap pertumbuhan bisnis jangka panjang. Selain menambah armada, perseroan juga memperkuat bisnis galangan kapal dan terminal logistik. Samudra Indonesia berencana menambah galangan kapal di beberapa titik strategis untuk meningkatkan produktivitas. Pembukaan rute baru dinilai dapat mendukung peningkatan ekspor Indonesia ke pasar internasional. Kebutuhan distribusi barang manufaktur, komoditas, dan produk industri menjadi peluang besar bagi industri pelayaran. Dengan jaringan yang semakin luas, Samudra Indonesia menargetkan posisi yang lebih kuat di pasar logistik regional dan global. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pariwisata PT Bayu Buana Tbk mewaspadai berbagai tekanan yang dapat mempengaruhi industri pariwisata pada tahun 2026. Ketidakpastian global hingga perubahan perilaku konsumen dinilai menjadi tantangan utama bagi bisnis perjalanan. Meski demikian, perseroan tetap menyiapkan strategi untuk menjaga pertumbuhan usaha. PT Bayu Buana Tbk menilai industri pariwisata pada 2026 akan menghadapi berbagai tekanan eksternal. Tantangan tersebut berasal dari dinamika geopolitik global, fluktuasi nilai tukar, hingga kenaikan harga aftur. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata maupun bisnis. Manajemen menyebut konsumen kini cenderung lebih selektif dalam mengeluarkan biaya perjalanan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, tren perjalanan juga mulai berubah. Wisatawan kini lebih mempertimbangkan harga, fleksibilitas, dan nilai pengalaman dalam memilih perjalanan. Perjalanan bisnis pun dinilai menjadi lebih terukur karena perusahaan berupaya menekan anggaran perjalanan. Selain itu, tren value-driven travel dan customized experience diprediksi akan semakin dominan pada 2026. Untuk menjaga kinerja perseroan menyiapkan berbagai strategi bisnis di tengah tekanan industri. Bayu Buana akan memperkuat bisnis corporate travel, premium leisure, dan perjalanan berbasis pengalaman. Selain itu, perusahaan juga berencana melakukan diversifikasi ke sektor hospitality melalui akuisisi Hotel Bintang 4 di Makassar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem pariwisata yang lebih terintegrasi. Meski tekanan masih tinggi, industri pariwisata dinilai masih memiliki peluang pertumbuhan dalam jangka panjang. Pelaku industri dituntut lebih adaptif dalam menghadapi perubahan pasar dan kondisi ekonomi global. Efisiensi operasional, digitalisasi, dan pengembangan layanan berbasis pengalaman menjadi kunci untuk menjaga daya saing. Dengan strategi tersebut, Bayu Buana optimistis dapat menjaga ketahanan bisnis di tengah dinamika industri pariwisata 2026. Berbagai sumber IDX Channel.